Ya, dan pemirsa, untuk membahas mengenai miras oplosan ini di studio telah bersama kami Ibu Sularsi, pengurus harian YLKI. Selamat sore, Ibu Sularsi. Sore, Mas. Sehat, Bu, ya? Alhamdulillah. Ya, tidak minum alkohol. Tidak minum alkohol. Ya. Baik, dan pemirsa, kami juga sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono. Baik, Pak Argo, kita ke Pak Argo dulu, Bu Sularsi, ya. Ya. Pak Argo, ini bagaimana memang perkembangan pada kasus miras oplosan ini, Pak Argo? Aman. Ya, nampaknya memang belum terhubung ini, ya. Baik, Bu Sularsi, ini bagaimana Anda melihat maraknya kembali miras oplosan di Jakarta khususnya dan Depok? Betul, bahwa minuman alkohol atau mineral ini kan tidak melihat usia, ya. Hampir semua usia yang produktif maupun usia yang sudah 50 tahun ke atas itu juga melakukan. Dan ini harusnya diteliti. Kenapa ini terjadi seperti ini? Artinya kan dalam hal untuk minuman beralkohol ini kan memang suatu produk yang dibawa pengendalian dan pengawasan dalam hal pengadaan, peredaran, dan dalam hal tata niaganya. Betul. Itu di bawah pengawasan dari pemerintah langsung. Ini pengawasan khusus. Nah, kalau ini adalah terjadi adanya, ini kan lebih kepada minuman oplosan, ya. Betul. Nah, kalau minuman oplosan ini kan berarti kan bukan minuman beralkohol yang benar, gitu loh. Nah, ini yang perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat adalah kalau itu adalah minuman beralkohol adalah siapa yang boleh untuk meminum minuman alkohol tersebut. Nah, anak-anak itu kan tidak boleh meminum minuman beralkohol tadi karena ini adalah efeknya pada kesehatan. Tetapi kalau itu harus minum, itu kan harus dalam kondisi tertentu. Dengan aturan yang berlaku dengan juga, aturan gitu, ya? Yang berlaku juga. Artinya kemampuan badan itu kan memang sudah diatur. Nah, minuman beralkohol itu kan ada 3 jenis. Ada untuk golongan A, golongan B, dan golongan C. Kalau golongan A ini adalah maksimum untuk etanolnya atau alkoholnya itu kan hanya 5%. Baik. Kemudian 5 sampai 20% itu ada golongan B, dan golongan C itu adalah yang 50%. Nah, tadi saya melihat bahwa alkohol yang terkandung itu ada 56%. Ini kan sudah melampaui batas kemampuan. 96% ya, Bu, ya. Nah, ini yang perlu, bahwa kalau untuk minuman alkohol kan harus ada suatu standarisasinya. Itu yang benar, gitu kan. Artinya itu juga bisa aman kalau ada suatu standarisasi dan cara menggunakannya juga harus benar. Makanya ini yang perlu ada suatu edukasi bahwa bagaimana meminum minuman ini adalah sangat berbahaya kepada siapa, dan kalau untuk minum itu juga harus dengan ada aturan-aturan tertentu. Artinya ini kita juga, kalau untuk muslim memang ini adalah haram, hukumnya tidak boleh meminum, tetapi untuk yang non-muslim dan untuk agama-agama tertentu atau suatu adat-adat tertentu, mereka adalah memang ada budayanya adalah minum, tetapi minum dalam hal dalam batasan tertentu yang masih aman untuk dia minum. Ya, gitu. baik, Tapi kalau untuk oplosan, ini kan yang tidak dapat dibenarkan. Gitu. Baik, ini nampaknya kita sudah terhubung dengan Pak Argo. Pak Argo, ini bagaimana perkembangan pada kasus miras oplosan ini, Pak Argo? Halo, selamat sore. Bisa ya? Ya, selamat sore, Pak Argo. Silakan. Ini bagaimana dengan perkembangan pada kasus miras oplosan ini sejauh ini, Pak Argo? Baik ya, bisa saya sampaikan ya. Untuk kasus miras oplosan ini kan bukan baru pertama kali ini juga ya terjadi. Beberapa tahun yang lalu juga sudah pernah terjadi dan juga memakan korban. Dan juga saat ini kita juga sedang mendata secara intensif karena ada beberapa penjual yang karena penjualnya tidak satu lokasi. Tidak ada beberapa lokasi-lokasi, kemudian sedang kita data, kita cek, dan kemudian kita kan masih mengecek rumah sakit ya. Banyak rumah sakit yang dirawat di sana. Jadi kita masih mendatakan dengan intensif, itu di Jakarta Selatan. Dan di Jakarta Timur juga sama, ada beberapa TKP yang untuk penjualan di sana yang tidak sama. Jadi beberapa orang yang membeli itu tidak di satu tempat saja. Jadi ada berbagai tempat yang masih kita sisir, kita dalami oleh penyidik ini. Jadi makanya kemudian juga ada juga yang di Jakarta Timur pun kita sudah mengamankan 2 penjual ya, yang saat ini sedang kita dalami, kemudian juga barang buktinya pun sudah kita lakukan penyitaan. Kalau di Jakarta Selatan juga sama ya, kita sudah mengamankan 1 orang yang menjual oplosan. Barang bukti pun sudah ada yang sudah kita amankan. Ada seperti minuman yang sudah terkenal, minuman yang bersoda ya, kemudian juga ada yang dicampur-campur, kemudian juga yang sudah jadi pun sudah dimasukkan dalam turikai pun ada. Ini sudah sebagian sudah kita masukkan, kita kirim ke laboratorium forensik
Nanti biar kita bisa mengetahui apakah kandungannya itu yang mematikan tuh jenis apa di situ, kimia apa di situ yang bisa untuk membuat orang itu meninggal. Karena orang itu setelah meminum, kemudian dalam jangka waktu berapa jam ya, sekitar 4-5 jam itu baru dibawa rumah sakit ya, di rumah sakit baru dia meninggal. Jadi tidak langsung, tapi setelah minum ada sekitar 1 jaman dia merasakan pusing dan mual, dibawa rumah sakit, kemudian dirawat, tidak tertolong. Jadi ada beberapa interval, yang berapa jam interval itu yang dilakukan perawatan. Ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, tempat-tempat mana yang akan yang menjual daripada miras oplosan ini. Dan miras oplosan ini kan artinya ditaruh dalam suatu plastik ya, ada plastik yang 1/4 kilo maupun setengah kilo, dan ini juga yang sudah dioplos baru dijual ke orang-orang ini. Dan kita juga mengharapkan ya untuk masyarakat yang sering untuk minuman keras jangan untuk mengulangi kembali, karena banyak sekali korban yang sudah jatuh sakit. Demikian Mas. Baik pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang. Ya, terima kasih masih bersama kami di Ada Berita Petang. Baik Pak Argo, ini tidak hanya ada satu penjual di 3 wilayah. Memang sudah ada penetapan tersangka tambahan selain RS tadi Pak Argo? Jadi kita masih mendalami Mas ya, masih kita periksa secara intensif ya, karena kita melihat korbannya banyak ini ya. Jadi kita juga masih anggota masih di lapangan ya, kita masih mendata penjual-penjual itu berapa banyak sih yang ada di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan maupun Depok dan yang lainnya. Jadi kita masih bekerja anggota di lapangan. Selain itu juga yang utama adalah untuk menyelamatkan korban yang sudah di rumah sakit. Artinya kita juga masih memantau ya untuk kegiatan ini. Dan bagi masyarakat yang merasa pusing-pusing ataupun balik untuk segera dibawa ke rumah sakit ya, jangan sampai sakitnya berlanjut. Demikian Mas. Baik, dan ini masih ada korban yang memang dirawat di rumah sakit, dan bagaimana kondisi korban sejauh ini Pak Argo? Ya memang ada beberapa yang sudah pulang juga sudah ada, kemudian juga ada yang masih dirawat ya. Ya terutama bahwa kita masih secara detail ya, masih anggota masih di lapangan. Dan mudah-mudahan ya yang dirawat untuk segera sembuh, bisa pulang kembali ke rumah di situ. Dan ada beberapa kan banyak rumah sakit yang kedapatan itu warga ini yang sakit ya, berkaitan dengan miras oplosan ini. Dan kita juga masih di Jakarta Selatan sudah ada RS yang sudah kita amankan ya, sedang kita periksa kira-kira sudah berapa lama menjual, kemudian itu sasarannya penjual kemana saja, apakah anak-anak ataukah umur berapa, ini masih kita dalami terhadap yang kita amankan ini. Sama juga yang ada di Jakarta Timur juga sama ya. Ini akan kita cek kembali sehingga nanti kita bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak berkaitan dengan pelaku yang sudah kita amankan ini. Demikian Mas. Baik, apakah memang di tempat RS ini berjualan memang banyak sekali warung-warung yang memang berjualan di tempat ataupun jualan yang sama begitu Pak Argo? Ya ini kan namanya oplosan ini kan belum tentu semuanya sama ya, yang dioplos itu apa itu ya, ya di situ. Jadi banyak yang dioplos tidak sama semuanya. Kadang-kadang ada juga yang cuma 2 atau 3 yang dioplos, ada juga yang sampai 5 jenis yang dioplos nih. Ini semua berbeda Mas. Ini masih dalam kita cek, kita dalami, penyidik masih bekerja di lapangan. Baik, mungkin ini terakhir Pak Argo, tindakan preventif dan himbauan kepada masyarakat mungkin bisa dikatakan oleh Pak Argo? Ya tentunya kepada masyarakat ya, untuk betul-betul kalau memang misalnya minuman itu sudah ada kadarnya, sudah ada komposisinya, tidak usah untuk dicampur-campur dengan yang lain ya. Jadi tetap aja minuman-minuman yang sehat, artinya sehat yang dikonsumsi. Dan yang kedua jangan terpengaruh dengan teman-temannya, kalau teman-temannya melaksanakan kegiatan itu. Tetapi berikan himbauan, berikan saran kepada teman-temannya yang meminum minuman keras. Sehingga nanti kita bisa hidup sehat. Demikian Mas. Baik, terima kasih banyak Pak Argo telah bergabung bersama kami di Ada Berita Petang. Baik, ini Bu Sularsi.
Sebenarnya pengen nanya juga sebenarnya sama Pak Argo tadi bahwa apakah dari korban ini menjadi pelanggannya itu sudah lama atau baru saat itu dia minum. Ini kan juga bisa menjadikan suatu penelusuran bahwa kalau dia adalah memang sudah lama di situ menjadi pelanggan tetapnya ataukah memang baru pertama kali. Ini kan menjadikan suatu perhatian dan untuk melakukan suatu preventif ke depannya gitu loh. Nah, kemudian yang kedua juga bagaimana masyarakat ini ketika melakukan suatu konsumsi. Tadi ada menarik juga bahwa memang tindakan preventif adalah sangat penting sekali. Bahwa meminumlah minuman itu yang aman, jangan dicampur-campur. Karena kalau dicampur-campur, kita tidak tahu yang dicampur itu apa, bahannya. Kemudian setelah tercampur itu ada kontaminasi terjadi atau tidak, dan ini akan menjadikan suatu reaksi. Nah, apakah itu nanti menjadi aman untuk dikonsumsi atau tidak? Nah, ini yang perlu juga masyarakat perhatikan dalam hal itu. Baik Bu Sularsi, ini sebenarnya pengawasan YLKI terhadap minuman keras sejauh ini bagaimana sih Bu? Kalau selama ini kan terus berulang ya terkait dengan minuman oplosan ini. Nah, ini kan artinya bahwa untuk menjual suatu minuman beralkohol ini kan memang harus tertib karena ini merupakan suatu produk barang di bawah pengawasan dan pengendalian dalam hal pengadaan, kemudian peredaran dan juga di dalam hal untuk tata niaganya. Itu adalah diatur secara khusus. Tidak sembarang orang adalah atau sembarang toko itu adalah bisa menjual. Artinya harus ada izin-izin khusus dan ketika dia mendapatkan suatu izin khusus tadi juga harus mempergunakan dengan sebagaimana mestinya. Itu satu. Nah, yang menarik adalah bahwa dalam aturan Permendak nomor 20 tahun 2014 ini bahwa boleh melakukan suatu penjualan dan pembeli harus berumur 21 tahun. Harus di atas 21 tahun ya? Harus di atas 21 tahun. Nah, ini ada pengawasan atau tidak. Ini pernah terjadi juga bahwa anak yang di bawah masih hitam putih atau biru putih, dia boleh bisa membeli. Gitu ya? Nah, inilah artinya pengawasan ini yang tidak dijalankan dengan benar gitu loh. Nah, ini kan sanksi juga harus dilakukan karena ini adalah memang barang yang berbahaya untuk diminum dan secara ini umum. Fungsi pengawasan gitu harusnya dilakukan atau dipertanggungjawabkan oleh wajib harus dilakukan dan harus dipertanggungjawabkan. Artinya ini kan pengendalian peredarannya di mana saja, siapa yang membeli, itu kan harus jelas. Gitu. Artinya ini jangan sampai diminum oleh generasi-generasi muda. Ini sebagai generasi penerus bangsa. Artinya mentalnya mereka itu kan juga harus baik untuk kedepannya gitu. Jadi harus memperbaiki mental dan juga harus di atas 21 tahun ataupun memang harus ada aturan yang resmi begitu ya. Betul. Satu, peran ulama. Peran para ulama, kemudian keluarga itu adalah sangat penting di dalam mengawasi keluarganya. Baik itu, ini kan usianya juga usia yang bukan hanya remaja saja, tetapi usia yang sudah dewasa. Ini ada suami sebagai pencari mata pencaharian, gitu kan? Ini yang juga ketika dia ada melakukan suatu tindakan yang seperti itu harus dipikirkan bahwa akibatnya banyak orang yang akan menanggung suatu kerugian. Betul, baik. Terima kasih banyak Bu Sularsi telah hadir bersama kami di Studio TV. Sama-sama.